Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama. Berikut anggota dari kelompok 2. Pertama, dengan saya sendiri Adinda Irhamna. 2. Ahmad Zaki. 3. Putri Kalisa Rahmah. 4. Muhammad Fadli Razak. 5. Rizky Abdul Malik. Berikut penjelasan materinya. Pancasila adalah sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Terdiri dari 5 sendi utama dan lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia masih terus digunakan hingga saat ini. Penerapan Pancasila pun berbeda sesuai dengan masa yang ada. Di setiap masa, Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia era Orde Lama, yang tentunya memiliki penerapan yang berbeda-beda dengan era yang pernah ada di Indonesia pada saat ini. Masa Orde Lama yaitu di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam masa ini terdapat banyak hal-hal yang belum relevan dalam penerapan Pancasila tersebut. Banyak penyelewengan yang terjadi di masa ini. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada tanggal 30 September tahun 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Bagaimana sejarah perkembangan Pancasila pada Orde Lama? Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Penyimpangan pada masa Orde Lama, yaitu, adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep nasionalis, agama dan komunis, atau Nasakom. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan Pancasila pada periode tahun 1950 sampai tahun 1959 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Pancasila untuk menjadi ideologi liberal. Akan tetapi hal tersebut mengarah kepada beberapa macam pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Penyimpangan yang terjadi saat Orde Lama. Penerapan demokrasi parlementer. Menurut Pancasila sila keempat, masyarakat harus mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan yang berlaku bagi kepentingan bersama. Namun, Soekarno justru melaksanakan demokrasi parlementer, yang berarti presiden berfungsi sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik, sehingga melemahnya benih-benih demokrasi. Presiden hanya sebagai kepala negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Mengarah pada ideologi liberal. Pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1955, penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal, karena menekankan kebebasan individu di segala aspek. Padahal, jika berdasarkan Pancasila, maka hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Selain itu, ideologi liberal juga menggambarkan orang dengan kekuasaan dan tingkat ekonomi tinggi memiliki hak yang lebih besar. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.